Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita akan berbicara berkenaan dengan ruh dan khodam. Ada banyak sekali mitos-mitos yang terjadi berkenaan dengan ruh dan jin korin gitu ya. Apakah ruh itu memang boleh bisa gentayangan sebagaimana tayangan-tayangan televisi atau banyaknya cerita-cerita di masyarakat bahwa ketika ada seseorang yang meninggal, kemudian meninggalnya dalam keadaan yang tidak benar. Contohnya ada orang bunuh diri, atau ada orang yang meninggal karena dibunuh, atau ada orang yang meninggal karena kecelakaan, artinya matinya tidak wajar, yang kemudian kepercayaan masyarakat itu mengatakan bahwa roh mereka ini karena belum waktunya mati, maka mereka akan bergentayangan dan kemudian menjadi setan-setan, menjadi hantu-hantu yang mengganggu masyarakat. Begitu juga kita juga selalu melihat jika ada orang yang meninggal, kemudian ada kerabatnya yang kerasukan. Kemudian ketika kerabat yang kerasukan ini ditanyain, ya, jin itu dari mana? Maka kemudian dia tidak mengaku bahwa dia adalah jin. Mereka juga tidak mengaku bahwa mereka adalah syaitan gitu ya. Tapi mereka mengaku bahwa mereka adalah ruh yang orang yang sudah meninggal. Maka bagaimana Islam mendudukkan antara ruh gentayangan dan jin korin? Dalam Islam, kalau kita mau mempelajarin tuntunan daripada Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, maka kita tidak akan pernah mengenal adanya ruh gentayangan. Alias orang yang sudah meninggal, artinya ruhnya tidak bergentayangan, tapi ruhnya itu berada di jasadnya, di sebuah alam ruh, di sebuah alam barzah, sehingga mereka tidak bisa sesuka mereka untuk pergi ke bumi dan kembali lagi. Kalau mereka adalah manusia, adalah ruh-ruh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti mereka akan mendapatkan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka sudah lupa dengan semua fata morgana dunia. Kalau mereka kemudian jin atau mereka adalah ruh-ruh yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ketika hidup mereka adalah kalangan orang-orang yang bermaksiat, melakukan dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka mereka akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzah, sehingga mereka tidak akan mungkin bisa berpikir untuk kembali ke dunia. Maka mitos-mitos yang tersebar di masyarakat bahwa adanya ruh gentayangan ketika orang sudah meninggal dan matinya dalam keadaan wajar adalah mitos-mitos yang tidak benar dalam Islam. Mitos-mitos yang batil yang merusak akidah Islam. Maka kemudian lalu siapa ya yang kemudian datang dan merasukin saudara kita ketika ada orang meninggal kemudian saudara kita dirasuki, maka apa dia? Apakah ruh atau yang lain? Maka ya ini para ulama mengatakan bahwa yang merasukin itu adalah jin korin. Rasulullah SAW mengatakan bahwa setiap manusia, setiap anak Adam itu diikuti oleh satu ekor jin. Maka kemudian para sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, termasuk aku. Ada jin yang selalu mengiringin, tapi Allah Subhanahu wa taala menundukkan jin yang mengiringiku, yaitu jin korin. Maka setiap manusia ada jin korin yang selalu membisikkan perbuatan untuk kita mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Makanya setiap kali kita melakukan apapun, contoh misalkan ada suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kemudian ada dorongan untuk mempersegera, untuk mempercepat sholat, dan ada juga dorongan untuk melambat-lambatkan sholat. Yang memerintahkan untuk sholat adalah malaikat, dan kemudian yang selalu menghalang-halangi kita untuk bersegera melaksanakan sholat adalah jin korin yang dalam tubuh kita. Jin korin ini tugasnya adalah bagaimana menyesatkan umat manusia agar kita tersesat, dan kemudian kelak ketika dibangkitkan kita menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika anak Adam meninggal, maka jin korin yang selama ini mengikutinya dan menggodanya agar melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, agar melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, agar melakukan dosa-dosa,
maka tugasnya berubah. Dia akan datang kepada anak keturunan kita dan kemudian dia mencoba untuk menyesatkan anak keturunan kita dengan berpura-pura menjadi roh yang gentayangan atau roh dari bapak atau kerabat yang mereka penasaran seolah-olah mereka memberi nasihat dan lain sebagainya. Maka jangan pernah kita tertipu. Sebagai seorang mukmin, kita harus tahu hakikat mana itu roh, apa hakikat roh, dan apa itu jin korin. Bahwa tidak ada yang disebut dengan roh gentayangan. Kalaupun ada yang seperti menyerupai orang yang sudah meninggal, kemudian dia gentayangan, menakut-nakuti orang yang masih hidup, maka ingatlah bahwa itu bukan roh yang gentayangan, tapi itu jin korin yang menyerupai orang yang sudah meninggal, yang kemudian membuat tipu daya sehingga masyarakat banyak yang ketakutan. Maka akidah Islam, kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang apabila kita amalkan, ketika kita masuk ke dalam gedung-gedung yang kosong, yang kita anggap di situ angker atau banyak jin dan setannya, maka insya Allah kita akan terlindungi dan terbebas dari gangguan-gangguan mereka. Yaitu zikir yang singkat, tapi Masya Allah merupakan perlindungan yang maha dahsyat. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Bacakan zikir ini setiap Anda akan masuk ke tempat-tempat yang kosong dan dianggap angker sebanyak 3 kali. Maka insya Allah Anda akan terlindungi selama Anda berada di gedung-gedung kosong tersebut. Pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa untuk mengamalkan zikir yang saya ajarkan agar Anda dan keluarga Anda senantiasa terlindungi dari pengaruh-pengaruh gangguan jin atau setan yang ingin mengganggu Anda. Tetap di Kabar Misteri bersama saya Eri Abdul Rahim, karena sebentar lagi kami akan menyampaikan berkenaan dengan jin dan fenomena indigo.